Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Sesudah Yesus bangkit dari antara orang mati, ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah aku perintahkan kepadamu. Ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman." Demikianlah sabda Tuhan. Saudari-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, jika kita melihat dan mendengarkan kembali bacaan pertama Hari Raya Kenaikan Tuhan hari ini dari Kisah Para Rasul, maka pengarang Kisah Para Rasul dengan jelas menuliskan bahwa Yesus yang telah wafat di kayu salib telah bangkit dan menampakkan diri kepada para murid, dan kemudian Yesus itu pula lah yang kemudian naik ke surga. Maka saudari-saudara yang terkasih, iman kita yang mengimani Yesus yang bangkit dengan bacaan Kisah Para Rasul sungguh-sungguh ingin menyatakan bahwa kebangkitan Tuhan Yesus dan kenaikannya ke surga sungguh-sungguh merupakan peristiwa nyata, bukan hanya sekedar bahasa kitab suci, tetapi atau omongan belaka, tetapi memang sungguh-sungguh Yesus yang mempunyai 12 murid itu yang telah wafat kemudian bangkit dan naik ke surga. Maka saudari-saudara yang terkasih, dalam bacaan Kisah Para Rasul pula kita melihat bagaimanakah sebuah situasi para murid mengalami sebuah perubahan iman di dalam hidupnya. Yang lalu sebelum Tuhan Yesus mengalami kebangkitan, mereka masih mengalami ketakutan. Tetapi saat ini ketika Tuhan Yesus naik ke surga, perubahan itu semakin menguatkan mereka. Meskipun dalam bacaan Injil yang kita dengarkan hari ini, kita melihat diberikan keterangan beberapa orang yang hadir ketika Tuhan Yesus ke hadir di bukit di Galilea. Beberapa orang masih ragu-ragu terhadap kebangkitannya. Apa yang membuat mereka semakin yakin dengan kenaikan Tuhan Yesus yang menyemangati hidup iman mereka adalah, pertama-tama tidak lain adalah para murid percaya bahwa Tuhan Yesus naik ke surga tidak akan meninggalkan mereka lagi. Bahwa dengan kebangkitannya dan penampakannya kepada para murid, inilah sebuah janji Tuhan bahwa Yesus tidak akan pernah meninggalkan mereka, dan sebuah kebersamaan dengan Bapa mengungkapkan sebuah pesan Tuhan Yesus kepada para muridnya
agar para murid juga hidup bersatu. Saudari-saudara yang terkasih, mengapa Yesus menampakkan atau proses kenaikannya ke surga di bukit di daerah Galilea ini juga berhubung dengan pemilihan para murid pertama Tuhan Yesus yang juga ada di Galilea. Maka ketika awal Tuhan Yesus memilih para murid di daerah Galilea, dengan kenaikannya yang juga berada di bukit di daerah Galilea, ingin menunjukkan bahwa perutusan para murid telah dimulai saat ini ketika Yesus telah bangkit dan terangkat ke surga. Dan dalam bacaan Injil dengan jelas pula kita melihat tugas para murid yang diberikan oleh Tuhan Yesus adalah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Adalah sebuah cara bagaimana dengan kehidupan pengalaman para rasul, para murid, mereka diajak untuk memberikan saksi kebenaran akan pribadi Yesus ini. Yesus adalah Allah yang telah turun ke dunia untuk menyelamatkan manusia, dan dengan kenaikannya ke surga menunjukkan bahwa Yesus guru yang mereka ikuti merupakan Tuhan Allah yang kembali kepada Bapa di surga. Saudari-saudara yang terkasih, dari bacaan-bacaan suci yang telah kita dengarkan hari ini, terlebih bacaan Injil, maka kita diajak untuk senantiasa mengalami kemuliaan Tuhan Yesus yang bangkit itu. Seperti para murid, ketika mereka melihat guru mereka yang telah wafat itu merasa sendiri, merasa sedih, kemudian dengan Tuhan Yesus yang bangkit dan menampakkan diri mereka, mereka merasa tersemangati untuk hidup di dalam Yesus. Maka demikian juga bagi kita sekalian sebagai murid-murid Tuhan, kita diajak untuk senantiasa bersukacita di dalam kebangkitan Tuhan. Kenaikan Tuhan Yesus ke surga bukan semata-mata meninggalkan diri kita sendiri seperti anak yatim piatu di dunia ini, tetapi kenaikannya ke surga merupakan suatu bentuk pewarisan ajaran Tuhan Yesus bahwa kita ini diutus untuk melanjutkan karya pewartaan Tuhan Yesus di dunia ini. Dan kemudian seperti tugas para murid, yaitu membaptis semua bangsa menjadi muridku dan membaptis mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, ini juga menjadi tugas kita sekalian. Memang bukan semata-mata kita mengajak orang, kemudian ayo masuklah ke dalam gereja Katolik, kamu harus dibaptis. Tetapi pertama-tama dengan kesaksian hidup iman kita seperti Yesus yang bersatu dengan Bapa, maka hidup kita pun diajak untuk mencerminkan persaudaraan di dalam persatuan dalam kehidupan sehari-hari, dimulai dalam kehidupan keluarga kita masing-masing. Jika ada anggapan keluarga Katolik selalu merupakan keluarga yang rukun, damai, bukan semata-mata hal itu menjadi sebuah gimmick atau hanya tontonan di luarnya saja, tetapi memang keluarga Katolik disemangati oleh Roh Kudus sendiri yang menjiwai keluarga Katolik untuk senantiasa hidup bersatu. Contoh inilah persaudaraan di dalam persatuan yang dapat kita wartakan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Saudari-saudara yang terkasih, setelah hari raya kenaikan Tuhan ini, di akhir misa kita akan mendoakan doa 7 karunia Roh Kudus atau sering dikenal dengan novena Roh Kudus. Maka baiklah sungguh-sungguh kita mohon kepada Tuhan pencurahan Roh Kudus ini, agar hidup kita senantiasa dipenuhi oleh Roh Kudus, didampingi dan ditunjukkan pada jalan kebenaran, sehingga meskipun hidup kita seringkali mengalami penderitaan, kesusahan, kita tidak jatuh ke dalam dosa,
tetapi justru menunjukkan kesetiaan ketaatan kita kepada Allah yang telah memberi kita kehidupan. Semoga dengan perayaan Hari Raya Kenaikan Tuhan ini, kita semakin diingatkan akan kebahagiaan sebagai murid Tuhan, dan kita pun diutus untuk mewartakan karya keselamatan Tuhan lewat pengalaman hidup kita sehari-hari. Berkat Tuhan menyertai kita sekalian.